Pagi. Pagi, Pak. Hari ini pembelajaran Bapak silakan kerjakan tugas yang sudah Bapak kirim di grup ya. Hah? 50 soal? Ini enggak? Iya, kenapa? Beneran 50 soal, Pak, tugasnya? Iya, udah kalian kerjain aja ya. Lo ngerti nggak? Kita belum dijelasin. Belum. Ji, lo paham gak sih? Enggak, gue gak paham. Gue jadi ngamut banget, sumpah. Ya gue juga udah ngamut banget. Sumpah gue udah kayak kehilangan motivasi belajar banget. Sama lu juga gak sih? Iya, Aduh, udah tidur aja lah. Udah, capek banget. Selamat pagi anak-anak. Kok pada lemes sih? Semangat dong. Pagi, Pak. Yeay, Pak Nazar. Gue semangat banget nih. Gue refleks semangat banget belajar sama Pak Nazar. Siap, kita hari ini belajar apa ya, Pak? Iya, Pak. Kita hari ini belajar apa ya, Pak? Hari ini kita akan belajar rumus. Pak Nazar enak banget ya ngajarin. Iya, gue suka banget sih. Pak Nazar, lu gimana? Sumpah enak banget ngajarin. Gue jadi mulai Pas gue kayak gue langsung efek semangat belajar banget. Ini mah kalau gini, gue langsung naik banget sih. Pak, gue langsung dapet motivasi belajar. Iya, kita kerjain lagi. Iya. Oke anak-anak, pelajarannya sudah selesai. Jangan lupa semangat belajar ya, supaya mendapat PTN yang kalian inginkan. Bapak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ilmu Sosial Humaniora 15 akan membuat video penelitian yang berjudulkan Korelasi antara gaya bahasa dalam tindak tutur guru terhadap motivasi peserta didik SMAN 81 Jakarta. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Mutia Ramadhani dari kelas 102. Saya Nabil Hairullah dari 107. Saya Jilan Ibtihal Hanan dari 108. Saya Amanda Naila Irwan Putri dari kelas 107. Saya Nazar Elanda Putra dari kelas 108. Selamat menyaksikan. Bye. Indonesia adalah suatu negara yang berkembang. Nah, tentunya untuk menjadi negara yang berkembang dibutuhkannya sumber daya manusia yang berkualitas. Pada tahun ajaran 2020-2021, jumlah guru yang layak mengajar di Indonesia mencapai persentase sebesar 95,78%. Berdasarkan data, hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru yang layak mengajar sangat dominan di Indonesia. Guru yang berhasil memenuhi syarat kualifikasi akademik tentunya memiliki tindak tutur yang baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dilansir dari jurnal UIN Suskaryao tahun 2021, dijelaskan bahwa pemilihan dan pemakaian tindak tutur yang tepat oleh guru sangatlah penting dalam proses belajar mengajar. Bagaimana menciptakan suasana yang mengarahkan peserta didik untuk tetap bersemangat melakukan aktivitas pembelajaran. Dikutip dari jurnal UIN Mataram tahun 2018 dikatakan bahwa motivasi dalam dunia pendidikan mutlak diperlukan untuk mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk menjadi lebih optimal. Maka peneliti memiliki ketertarikan yang tinggi untuk menelusuri apakah tindak tutur yang digunakan oleh guru dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik SMA Negeri 81 Jakarta. Memiliki masa penelitian sebagai berikut. Dan kami memiliki tujuan penelitian seperti itu. Kami sebagai peneliti memperoleh data jenis kuantitatif yang menggunakan 6 metode. Yang pertama, pemilihan siswa. Kedua, tes awal. Ketiga, pembagian kelompok. Keempat, pembelajaran. Kelima, tes akhir. Dan yang keenam, pembagian data. Jadi, tes awal yaitu memilih 30 siswa di SMA Negeri 81 Jakarta. Nah, pemilihan siswa ini dilakukan secara acak dengan tingkatan yang sama, yaitu pada kelas 10. Selanjutnya, ada tes awal. Tes awal ini dilakukan dengan cara memberi beberapa soal dasar mengenai motivasi belajar yang dirasakan oleh peserta didik sebelum melakukan tahap uji coba. Nah, soal yang disajikan yaitu berbentuk kuesioner, misalnya berupa pertanyaan tentang skala motivasi belajar.
yang dimiliki oleh peserta didik SMA Negeri 81 Jakarta. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga yaitu pembagian kelompok. Jadi, pada tahap ini akan dibagi menjadi 2 kelompok dengan tiap kelompok berisikan 15 orang berdasarkan hasil pretest yang telah dilakukan. Selanjutnya, pada tahap keempat akan dilakukan tahap pembelajaran. Pada tahap ini akan dilakukan pembelajaran dengan 2 cara yang berbeda. Pada kelompok A akan dilakukan pembelajaran dengan guru yang memiliki tutur kata yang baik, sedangkan pada kelompok B akan melakukan pembelajaran dengan guru yang memiliki tutur kata kurang baik. Tahap kelima, tahap tes akhir. Tahap ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada keefektivitasan tindak tutur guru dalam motivasi belajar peserta didik SMA Negeri 81 Jakarta. Contoh pertanyaannya yaitu, berapakah skala motivasi belajar yang ada pada dirimu setelah mengikuti pembelajaran tersebut? Tahap keenam yaitu tahap pengolahan data. Hasil skala ukur nilai kuesioner sebelumnya yang telah dilakukan akan dianalisis dan diolah secara lebih lanjut yang akan menghasilkan kesimpulan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian tindak tutur. Tindak tutur merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang berupa ujaran dalam sebuah peristiwa tutur. Lalu selanjutnya adalah pengertian gaya bahasa. Menurut Aminuddin, gaya bahasa merupakan cara yang digunakan oleh pengarang dalam memaparkan gagasannya yang sesuai dengan tujuan dan efek yang diinginkan oleh sang pengarang. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar yaitu suatu dorongan baik yang berasal dari luar individu maupun dari dalam individu yang menggerakkan seseorang, yaitu seorang pelajar, untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, apakah ada fungsi dari motivasi belajar? Tentu saja ada. Menurut Omar Hamulik, fungsi dari motivasi belajar yaitu untuk mengarahkan, menggerakkan, dan mendorong hal-hal yang positif yang sesuai dengan tujuannya. 1, 2. Oh ya, udah nih. Sekian video penelitian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.